Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak semua, berikut kita masuk ke kuat medan listrik. Nah, seperti yang telah Ibu sampaikan, yang kita ketahui bahwa besarnya kuat medan listrik itu dipengaruhi oleh konstanta Coulomb, kemudian muatan dan kuadrat jarahnya. Nah, sekarang bagaimana untuk kuat medan listrik itu? Untuk ada dua buah muatan. Misalkan muatan pertama positif, kemudian yang kedua juga bermuatan positif. Ada suatu titik, misalkan titik P. Pada titik P, maka besarnya kuat medan listrik yang dirasakan oleh titik P, di mana kuat medan listrik ini, ya, E ini menuju muatan negatif, dan E akan menjauhi muatan positif, Jadi ada muatan yang positif. Kalau Q bermuatan positif, maka E, kalau kita anggap ini sebagai Q1, maka E ini akan menjauhi muatan positif. Maka kesinilah arah E1-nya. Kemudian yang kedua, kalau muatan itu negatif, Q2-nya negatif, maka Q2 akan menuju muatan negatif. Di sini posisinya. Maka ini E2 arahnya menuju muatan negatif. Jadi E itu menjauhi, catatannya, E itu atau kuat medan itu menjauhi muatan negatif dan menuju terbalik, E itu menjauhi muatan positif dan menuju ke muatan negatif. Sekarang kembali kita ke kasus yang di atas. Ada dua buah muatan. Di sini Q1 dan di sini Q2. Berapa kuat medan listrik di titik P? Maka untuk yang pertama, Q1 karena dia bermuatan positif, maka E1 akan menjauhi muatan positif. Maka ini arah E1-nya. Kemudian bagaimana untuk Q2? E2 juga bermuatan positif, maka kuat medan yang dirasakan di titik P oleh pengaruh muatan yang kedua juga arahnya menjauhi, maka inilah E2. Jadi berapa kuat medan yang dirasakan di titik P? Maka E yang dirasakan oleh titik P yaitu karena dia searah, maka E1 kita tambah dengan E2. Berapa besar E-nya? Maka besar E itu akan sebanding dengan Q1 per R1 kuadrat ditambah Q2 per R2 kuadrat. Sekarang mana R1? R1 itu menyatakan jarak dari muatan pertama ke titik B, ke titik P. Maka mana yang dikatakan dengan R2? R2 menyatakan jarak muatan kedua ke titik P. Ini kita anggap sebagai R1 dan ini kita anggap sebagai R2. Sekarang kita lihat ada kasus misalkan di sini Q1 positif, kemudian di sini ada Q2 bertanda negatif. Kemudian ada titik di tengah-tengahnya, titik A. Berapa kuat medan yang dirasakan di A? Berarti EA-nya berapa? E di titik A berapa? Jadi akan ada di sini A. Jadi E1. Karena ini muatannya positif, maka ini menjadi E1 dengan jarak R1. Kemudian terhadap muatan 2, E2. Karena E2 bermuatan negatif, arah kuat
kuat medan menuju muatan negatif, maka E2-nya juga ke sini. Berarti di sini EA adalah, jadi EA-nya tentu E1 ditambah dengan E2, atau kuat medan listrik pertama ditambah dengan kuat medan listrik yang kedua. Nah, kemudian masih kasusnya sama. Misalkan di sini Q1 positif. Kemudian Q2-nya juga positif. Ada titik di tengah-tengah, yaitu titik P. Ya, berapa kuat medan listrik yang dirasakan oleh titik P? Nah, berarti di sini ada E1. Ya, kuat medan listrik yang dirasakan untuk yang pertama. Karena ini positif, ya, maka dia akan menjauhi muatan positif. Ini arah E1-nya. Kemudian ini juga muatan positif, menjauhi, maka dia arah ke sini, maka inilah yang E2-nya. Berapa nilai E yang dirasakan di titik P? Jadi E yang dirasakan di titik P yaitu tentu E1 ke kanan kita kurang dengan E2. Pada kasus ini, kasus ini kapan kuat medan? Kalau seandainya ini positif, Q1 positif, dan di sini Q2 juga positif, di tengah-tengahnya nanti, di tengah-tengahnya nanti akan dirasakan berapa E-nya, maka di sini E-nya akan sama dengan 0. Kapan E-nya sama dengan 0? Jika kuat medan listrik yang dirasakan di antara dua buah muatan sama dengan 0, jika muatan pertama sama dengan muatan kedua. Anak-anak ibu, itulah yang penekanan yang perlu kita pahami pada kuat medan listrik. Untuk lebih memahaminya nanti bisa Ibu lanjutkan dengan video tentang contoh-contoh soalnya atau menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan kuat medan listrik. Nah, Ibu akhiri, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.